Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya, mungkin tidak banyak saja. Kita lanjut tentang kesejahteraan fisik fikis. Pendidikan anak-anak ini sangat tergantung pada kesejahteraan tidak keluarganya. Nah, ini masih dibicarakan masalah keluarga. Kemarin kita sudah sampaikan tentang keluarga adalah tempat pertama anak dididik dan dikembangkan ya. Nah, ini juga masih disinggungkan masalah keluarga. Keluarga adalah tempat yang paling awal dan efektif menjalankan fungsinya. Nah, keluarga ini adalah yang pertama. Memang anak sejak lahir dalam keluarga. Keluarga begitu dia buka mata, pertama dia lihat ada ibu, ada ayah, ada mama. Nah, nanti dia akan bisa memanggil pertama adalah mama, papa. Jadi apabila keluarga gagal untuk mengajarkannya kejujuran, semangat, keinginan yang untuk menjadi yang terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar, maka sulit sekali bagi lembaga-lembaga lain untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan itu. Jadi orang tua yang pertama mengajarkan kejujuran. Jadi ketika anak masih balita, berkatalah jujur kepada anak. Apapun itu yang dilakukan, baik salah maupun benar, jujur. Mama mengatakan ini, jujur ayah. Jadi anak juga dibiasakan coba bercakap jujur. Boleh mama nggak marah, kan biasa kan begitu. Kalau dia mau kata jujur tapi mamanya nggak marah, iya kalau kali ini mama nggak marah kalau jujur. Jadi kita harus katakan bahwa kalau anak berkata jujur kita nggak marah, yang penting dia jujur. Setelah dia pengakuannya, kalau itu salah, kita memberikan arahan, bimbingan bahwa untuk kejujuran kamu nilainya sudah bagus. Namun untuk tindakanmu yang kamu lakukan itu, tindakannya apa misalnya? Dia tadi memukul adik atau apa, atau mengambil sesuatu. Itu tidak baik. Kalau dia misalnya mengambil sesuatu, katakan yang kamu ambil itu adalah dosa, karena sesuatu yang diambil menjadi hak milik kita tanpa izin dari yang memiliki yang mempunyai, kita berdosa, dan dosa itu akan kita tanggung sampai yaumil akhir. Karena kita hidup ini tidak di dunia saja. Kita katakan bahwa kita nanti setelah meninggal, nanti setelah kita dikubur berpuluhan tahun, ketika hari kiamat dan bangkit lagi, di situ kita pertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, baik buruk yang kita lakukan. Kalau kita baik melakukan sesuatu yang disuruh, yang memang itu perintah Allah, boleh dikerjakan, kita kerjakan, itu baik, berarti kita akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, maka itu akan nanti kita ditempatkan di dalam neraka, yang tempat terakhir, tempat yang sangat buruk untuk kita. Nah, anak-anak harus tahu bahwa tidak di kiri ada malaikat, di kanan juga ada malaikat. Malaikat yang mencatat amal baik manusia itu adalah namanya rakib, dan malaikat yang mencatat perilaku manusia yang buruk adalah atid. Buku yang akan kita lihat, kita baca di hadapan Allah, itulah buku amal kita, baik amal baik maupun amal buruk. Katakan kepada anak supaya anak tahu. Jadi orang tua mengajarkan itu sejak dini, sejak anak-anak. Katakan dengan kasih sayang supaya apa yang disampaikan itu benar-benar dia ingat.
Jadi kita jangan sambil marah mengatakan, kamu ini udah dibilang nggak boleh ambil ini, malaikat ini. Jangan begitu. Kalau kita sampaikan dengan cara marah, anak-anak tidak bisa mengingat karena limbik otaknya itu tidak terbuka, tertutup. Makanya kalau kita mau kita sampaikan pesan sesuatu yang memang bermanfaat, bukalah limbik otaknya dengan menyenangkan, dengan senyuman. Aduh, alhamdulillah anak mama ini, mama mau sampaikan ini. Atau anak umi atau anak bunda, itu terserah apa panggilannya. Yang penting orang tua menyampaikan sesuatu baik buruk, yang boleh, yang tidak boleh dilakukan anak. Berbicara mengenai pembangunan karakter, maka tidak lepas dari bagaimana membentuk kepribadian individu sejak dini dari dalam keluarga dan sekolah. Jadi kalau anak sudah sekolah, itu udah kembali ke ada peran guru. Kalau belum, masih peran orang tua. Orang tua dan guru itu bekerja sama. Jika ada tindakan anak yang salah, bukan dipukul, tetapi dibimbing dan dibina dengan penuh kasih sayang. Peran keluarga dalam pendidikan, sosialisasi, dan pemahaman nilai-nilai dan penanaman nilai-nilai kepada anak adalah sangat besar. Maka kalau kita kembalikan kepada teori yang disebut di atas, maka keluarga kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, yang berkarakter kuat, sehingga menjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa. Nah, semua diawali dari keluarga. Makanya bagaimana pola asuh keluarga yang diharapkan. Jadi segala tindakan perilaku keluarga itu harus benar-benar dapat mengembangkan, dapat membentuk karakter anak. Segala perilaku orang tua dan pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga pasti terpengaruh dalam pembentukan perilaku kepribadian, pasti berpengaruh dalam pembentukan kepribadian karakter seorang anak. Jadi perilaku ini menyangkut bagaimana kasih sayang orang tua, sentuhan, kedekatan emosi orang tua terutama ibu, serta penanaman nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kepribadian anak. Kedua orang tua harus terlibat, karena keterlibatan ayah dalam pengasuhan di masa kecil sampai usia remaja juga membentuk pembentukan karakter anak. Jadi ayah juga perlu mendidik anak berkarakter, bukan saja ibu. Kalau ibunya berkarakter, ayahnya tidak berkarakter, sama juga nol. Karena hari ini telah dibuka limbik otaknya, datang ayahnya tutup kembali dengan bentakan. Tidak boleh. Keluarga yang harmonis di mana ayah dan ibu saling berinteraksi dengan kasih sayang dan selalu ada kebersamaan keluarga akan memberikan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter anak. Begitu pula menurut Erikson. Nah, ini Erikson pakarnya. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosialnya di masa dewasanya kelak. Nah, itu menurut Erikson. Jadi kita harus tahu itu, jangan semena-mena. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena semua ini saya adopsi dari buku Ibu Ratna Megawangi.
Nah, saya udah pernah dilatih oleh beliau ketika tahun 2005 kalau nggak salah, setelah tsunami. Kami semua kepala-kepala sekolah, kepala TK diundang ke Depok. Nah, dan di sana kami mendapat banyak ilmu karakter. Dan untuk saya pribadi, alhamdulillah sangat senang dan sangat bangga, dan pernah mencoba membuat sekolah kelas karakter 1 yang dipimpin oleh ibu guru, yang ibu gurunya sudah dilatih mengikuti pendidikan karakter. Nah, memang beda anak yang dididik dengan pendidikan karakter dengan anak kelas yang tidak karakter, beda. Anak yang kelas karakter itu bertanggung jawab setelah dia mewarnai, itu kotak pensil, krayon semua disusun tanpa harus diberi aba-aba atau diperintah oleh gurunya. Langsung dia simpan buku-bukunya, didata dengan rapi di dalam lemari. Yang tidak bisa, nggak sampai, dia dorong kursinya, dia naik di atas kursi, dia susun. Luar biasa. Terus santun-santun anaknya, tidak bercakap kotor, tidak kasar. Itu memang terlihat bagus. Cuma tidak bertahan lama karena guru mutasi, kepala sekolah mutasi, itu akan ambur-adur ya. Makanya pemerintah, kepala dinas harus paham sekolah ini sedang apa, sedang ajarkan pendidikan karakter. Jadi kepala sekolah dan gurunya tetap di tempat yang sama, jadi berlanjut terus dan terlihatlah hasilnya ke depan. Namun itu hanya singkat sekali karena mungkin ini saja pengalaman menjadi guru yang berkarakter, pernah menjadi guru yang berkarakter dan kepala sekolah berkarakter, dengan ilmu-ilmu berkarakter yang telah dibimbing oleh Ibu Ratna Megawangi. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe dong, bantu